Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat bergabung di Product Night pada malam hari ini tanggal 24 Juli. Yes, selamat datang teman-teman. Perkenalkan saya dengan Ain Buntoro. Saya senang sekali menjadi host teman-teman pada malam hari ini. Sudah ada 91 peserta. Untuk teman-teman yang bisa nyalain video bersama-sama dengan saya akan senang sekali supaya saya nggak merasa sendirian, teman-teman. Oke, ya. So, welcome. Thank you banget, Ibu. Thank you. Yes, thank you Ibu Lydia. Thank you untuk teman-teman, Ibu Tri Agustin dan teman-teman yang lain yang udah nyalain kamera. Welcome semua di acara Product Night pada malam hari ini, di mana kita akan membahas sesuatu yang seru banget. Kenapa itu seru? Karena itu menyangkut kesehatan kita sendiri, teman-teman ya. Tahukah kamu bahwa apapun goal yang kamu miliki, unless kamu memiliki kesehatannya, kamu nggak akan bisa mencapai semuanya itu. Siapa yang setuju dengan saya? Ayo angkat tangan ya. Oke, thank you Bu Lydia. Oke, ya teman-teman. Oke, pada malam hari ini bukan saya pembicaranya karena saya akan memperkenalkan kita semua. Nah, sorry, sebelum saya melanjutkan introduce teman-teman kepada pembicaranya Pak Barnabas pada malam hari ini, teman-teman bisa welcome semua teman-teman. Ya, saya tadi udah lihat chat teman-teman rame banget ya dari berbagai kota di Indonesia. Saya senang sekali. Dan teman-teman, pada malam hari ini kita mendapat seorang pembicara yang luar biasa. Actually, sebelumnya saya mau men-sharingkan teman-teman 20 tahun perjalanan saya dan suami saya. Yes, pembicaranya Pak Barnabas, suami saya sendiri. 20 tahun menjadi lebih sehat, teman-teman. Yes, sama Rinda, Bunda Citra, thank you. So, saya sharingin foto kita dulu ya. Oke. Yes. Share screen. Ini dia. Oke, udah terlihat ya teman-teman ya? Oh, present. Wait. Oke. Apakah foto saya sudah terlihat dengan jelas, teman-teman? Wait. Kurang besar. Oke. Di zoom. Oke. Oke, buat teman-teman, sorry banget ya kalau fotonya kurang besar. Saya nggak tahu kenapa bisa nongol kecil di muka teman-teman. Oke, anyway, ini adalah foto saya bersama dengan suami waktu anak kami yang paling besar, Josephine, berusia 1 tahun saja. Teman-teman bisa melihat betapa cabinya kita berdua ya. Oke, sebelum mengenal teknologi age lock, teman-teman. Dan kami bersyukur sekali sekitar 7-8 tahun yang lalu kami mengenal teknologi age lock dan mulai bertransformasi secara kesehatan, teman-teman. Di sebelah foto yang berusia 50 tahun itu adalah foto kami berdua. Ya, saat ini kami hampir berusia 51 tahun. Sebuah perjalanan yang luar biasa bersama dengan age lock. Bukan hanya bentuk tubuh kami yang berbeda, tapi nanti suami saya Pak Barnabas akan men-sharingkan bagaimana dia sendiri sudah off dari medication yang banyak sudah 7 tahun belakangan ini. Oke, so tanpa berlama-lama teman-teman, saya mau welcome. Oke, saya wait. Oke, ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita akan memulai health talk kita pada hari ini bersama dengan Pak Barnabas, dan saya minta teman-teman tepuk tangan virtualnya untuk welcome Pak Barnabas. Silakan Pak. Oke, selamat pagi, semangat pagi teman-teman sekalian. Ini pertama kalinya kita duet begini ya, pertama kalinya presentasi duet yang
mana MC-nya adalah istri sendiri gitu ya. Biasanya ada orang lain yang menjadi MC-nya. So, anyway, saya harap suara saya terdengar dengan jelas dan apa yang ingin saya sampaikan nanti bisa terlihat dengan jelas. Ya, nah pada malam hari ini adalah suatu kehormatan bagi saya untuk membagikan sebuah topik yang memang saya sangat passionate sekali, yaitu mengenai kesehatan dan mengenai pelangsingan ya dan and general fitness ya. So apa yang saya mohon maaf kalau mungkin saya nggak bisa jawab komen ya, nanti ada istri saya atau admin yang lain yang bantuin untuk bisa mulai menjawab gitu ya. Mungkin saya akan fokus kepada membagikan presentasi pada malam hari ini. Ya, presentasi pada malam hari ini tuh akan saya bagikan beberapa hal penting sekali yang mungkin kita sudah sering dengar, yaitu mengenai COVID-19 dan apa hubungannya dengan kesehatan kita, gitu ya. Nah, kita akan mulai dan saya akan mulai dengan share screen saya. Oke. Oke, saya harap bisa terlihat ya ini apa yang menjadi presentasi saya malam hari ini. Ya, yaitu saya beri judul dua musuh terbesar kita di masa pandemi. Ya, kembali nama saya Barnabas Buntoro. Ya, kita ada di platform yang pada malam hari ini namanya The Beauty. Ya, dua musuh terbesar kita di masa pandemi ini ada dua, gitu ya. Dan siapa itu? Nah, kita akan lihat. Oke, nah ini ada pepatah Afrika. Ya, pepatah Afrika yang berkata begini, "When there is no enemy within, the enemy outside can do no harm." Ya, kalau tidak ada musuh di dalam, musuh di luar tidak dapat mencelakakan. Nah, hal ini banyak dipakai, pepatah ini banyak dipakai waktu training mindset. Ya, jadi sepertinya kalau mindset di dalam kita itu benar, ya, apa kata orang di luar sana nggak jadi masalah, no problem, ya. Tapi juga pada malam hari ini saya menggunakan pepatah yang sama untuk membicarakan satu hal yang lain. Itu lebih berbicara mengenai fisik, ya, bukan kepada mindset, ya, kepada fisik. Nah, kita akan lihat di slide-slide selanjutnya. Oke, nah ada dua musuh kita. Siapa musuh kita saat ini ya, di musim-musim sekarang ini gitu ya. Musuh kita ada dua. Yang pertama yang di luar yaitu virus COVID-19. Udara di luar begitu penuh dengan virus-virus ini ya. Di mall, di mana-mana, tetangga ya, di tempat-tempat kerja ya khususnya ya, di pasar, di mana-mana itu penuh dengan namanya virus COVID-19. Itu musuh kita yang di luar. Nah, ada musuh kedua. Musuh kedua kita yang ada di dalam kita, yaitu inflamasi. Nah, kita akan lihat bagaimana kedua hal ini berinteraksi di dalam tubuh kita, ya. Oke. Nah, kita perlu ini adalah satu cerita. Ini cerita sungguhan terjadi. Oke, ini sungguhan terjadi. Ini adalah kejadian di Jerman. Oke, Jerman sempat terpukul cukup parah dengan COVID. Waktu itu yang paling parah salah satunya adalah Italia, ya, lalu kemudian mulai Jerman ketularan dan mulai mengalami banyak jatuh korban ya, dan waktu itu masih varian Alpha, ya, belum sampai ke varian Delta. Nah, langkah pemerintah di sana itu cukup ekstrim, yaitu mereka memerintahkan mandatory autopsy. Artinya apa? Autopsi itu adalah keharusan. Autopsi itu artinya gini, orang yang meninggal COVID itu seperti orang yang kena kriminal atau kejahatan gitu ya, dibunuh karena tidak wajar gitu ya, itu perlu dilakukan autopsi, perlu dibedah, dibuka mayatnya gitu ya. Nah, sama. Jadi pemerintah mengharuskan semua yang meninggal karena COVID itu harus dibedah. Jadi keluarganya nggak bisa setuju atau tidak setuju, pokoknya harus dibedah gitu ya. Nah, mereka melakukan autopsi lengkap dan melakukan CT scan dari kepala sampai ke kaki. Jadi di scan semua ini sudah jadi mayat, ini bukan orang masih hidup ya.
Lalu mereka melakukan virologi, tes virus tentunya, lalu histologi. Nah, ini yang dokter-dokter di sini yang lebih mengerti istilah-istilah ini. Saya sendiri bukan dokter, nanti bisa tanya mereka apa itu ya. Nah, yang saya mau bagikan secara singkat, secara cepat saja, apa yang terjadi sebenarnya waktu virus COVID itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini varian apa aja, sama aja, oke? Waktu virus itu masuk ke dalam saluran pernafasan kita atau saluran tenggorokan kita, masuk ke dalam paru-paru kita, ya. Ingat, virus itu bukan makhluk hidup. Oke, virus bukan makhluk hidup. Jadi virus itu tidak bisa membelah diri. Oke, kita perlu ingat, virus tidak bisa membelah diri. Nah, virus itu berbeda dengan bakteri. Jangan mixed up ya antara dua hal ini. Banyak orang bilang kuman, lalu kuman itu dua-duanya disamain, yaitu bakteri dan virus gitu ya. Padahal bedanya gini, bakteri itu bisa membelah diri. Jamur bisa membelah diri, oke, dengan sendirinya. Virus tidak bisa membelah diri. Virus itu perlu kita sebagai inangnya gitu ya, induk inangnya gitu, sebagai host. Mereka akan masuk ke dalam kita, membajak sistem pembelah dirian sel kita untuk bertambah banyak. Jadi bukan virusnya bertambah banyak, tapi dia membajak sel kita untuk menjadi tambah banyak. Jadi waktu dia masuk ke tubuh kita, kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman bisa lihat marker saya ini, ya ini ceritanya, ini ilustrasinya adalah virus yang menempel. Nah, virus itu tidak nempel di semua tempat kita gitu ya, masuk dari kuping, dari mana gitu, dan nempel aja. No. Kalau dia perlu cantolannya untuk bisa masuk ke dalam sel kita. Ya kalau nempel di kulit, iya nggak ada masalah. Kita nggak akan kena COVID. Jadi kalau nempel di kuku kita, atau di rambut kita, atau di kaki kita, nggak ada masalah juga. Kita nggak akan terjangkit COVID. Tapi, virus ini uniknya, kenapa begitu ganasnya luar biasa menyebarnya? Karena ini masuk cantolannya itu ada di dalam saluran pernafasan kita. Yang namanya ACE2, ya, cantolan. Cantolan itu ada di saluran pernafasan, di paru-paru, dan ada di tempat-tempat lainnya. Ya. Nah, ini yang hasil otopsi temukan. Hasil otopsi temukan begini. Ternyata waktu virus ini masuk dan nyantol ya di bola-bola. Paru-paru kita ini isinya kayak bola-bola, kayak busa gitu ya, tapi bola-bola gitu ya, bola-bola gelembung-gelembung udara yang bisa kecil, bisa besar, bisa kecil, bisa besar gitu ya, waktu udara masuk. Nah, yang terjadi adalah waktu dia nempel di bola-bola udara ini, dia mulai melakukan pembajakan. Dia mulai replikasi, dia mulai bertambah banyak. Ya. Lalu kemudian, nah bola-bola ini itu dibungkus oleh pembuluh darah. Pembuluh darah kapiler, pembuluh darah kecil-kecil gitu ya. Nah, waktu kita nafas, tarik nafas, masuk ke dalam paru-paru kita, itu terjadi perpindahan oksigen dari bola-bola ini masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, waktu virus ini masuk, yang terjadi adalah virus-virus ini nempel, melukai bola-bola ini, membuat dia menjadi bocor, lalu masuklah si virus ini mulai ke saluran pembuluh darah. Nah, saluran pembuluh darah ini di dalamnya itu mempunyai cantolan-cantolan ACE2 juga, yang dimana virus ini bisa nempel juga. Yang terjadi adalah di mana virus ini nempel di pembuluh darah, di lapisan paling dalamnya, ya, yang namanya endotel, kalau bahasa Indonesia endotel, ya bahasa Inggrisnya endothelial cell, itu menyebabkan luka. Siapa di sini yang pernah kena paper cut? Ya, kena potong kertas gitu ya. Pernah kan potong kertas? Perihnya luar biasa gitu ya. Tapi dia berdarah, kalau perhatikan dia berdarah, sebentar aja udah berhenti. Sedikit mungkin kena berdarahnya gitu ya. Kenapa? Karena tubuh kita tahu, weh ada musuh, serbu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh kita buru-buru kirim Kopassus. Kopassusnya siapa? Sel darah putih, trombosit gitu ya, dan yang lain-lain ini untuk buru-buru datang ke luka
baik di luar maupun di dalam, oke, untuk cepat-cepat stop terjadinya pendarahan dan luka ini. Mekanismenya apa yang dilakukan oleh tubuh kita? Nah, ini kita kalau bisa lihat di sini di gambar, ya ini lapisan dalamnya yang luka yang diserang oleh virus. Mekanismenya apa? Mekanismenya yaitu penggumpalan darah. Nah, hal ini yang ditemukan oleh para dokter-dokter di Jerman waktu mereka mengotopsi. Mereka baru tahu, oh, jadi virus COVID ini bukan sesimpel itu cuma menyebabkan pneumonia, paru-paru basah. Selama ini kita tahunya, oh kalau orang kena COVID itu napasnya sesak karena paru-paru basah. Ternyata bukan itu. Ternyata waktu mereka bedah mayat-mayat orang yang meninggal karena COVID ini, mereka menemukan hal yang luar biasa yang nggak pernah mereka pikirkan. Yaitu apa? Yang terjadi sebenarnya adalah virus ini menyebabkan luka di pembuluh darah yang direspon oleh tubuh kita membuat penggumpalan darah. Nah, penggumpalan darah ini kalau kita lihat yang di bawah ini, ya di screen Anda, darah gumpal ini, lihat darah merah itu dikelilingi oleh trombosit, dikelilingi oleh sel darah putih untuk dia jangan kemana-mana lukanya ini ya, jangan tambah banyak lukanya gitu ya. Nah tapi bayangkan, ini ada jutaan luka seperti tadi yang saya bilang kita kepotong kertas gitu ya. Ini ada jutaan terjadi di dalam pembuluh darah kapiler kita. Jadi artinya ada jutaan juga penggumpalan-penggumpalan terjadi. Ini yang mereka temukan. Waktu mereka membedah luar biasa itu penggumpalan-penggumpalan itu terjadi di mana-mana. Ini juga yang menjelaskan kenapa sebagian orang itu stroke, kena COVID lalu stroke. Padahal orangnya sehat-sehat aja. Sorry? Oh, sorry ada pertanyaan tadi ya. Jadi kenapa sebagian orang ditemukan waktu kena COVID orangnya nggak darah tinggi, nggak sakit jantung, ya? Kenapa dia kena stroke? Jadi temukan begini oleh dokter-dokter Jerman ini yang melakukan otopsi. Gumpalan darah ini kalau naik ke atas ke otak dia menyebabkan stroke. Kalau dia ke jantung dia menyebabkan jantung ini menjadi bengkak seperti jantung tersumbat atau penyakit kardiovaskular, ya. Kalau dia ke bawah ke ginjal, pasien menjadi gagal ginjal, meninggal karena gagal ginjal. Atau ke bawah lebih jauh lagi ke kaki, ya, ke kaki kita tahu itu banyak pembuluh darah besar di sana. Kalau dia sampai nyangkut di situ pembuluh darahnya, darah bekunya, kalau teman-teman bisa lihat di screen saat ini contoh di mana kalau darah beku ini nyangkut di pembuluh darah. Ya, jadi darah itu dari kiri nggak bisa tembus ke kanan. Kalau dia turun ke bawah ke kaki, dia akan menjadi gangrene. Gangrene itu seperti kalau teman-teman tahu di sini kalau orang diabetes gitu ya, luka nggak bisa sembuh-sembuh, yaitu akhirnya jadi lama basah gitu ya, dan menjadi darah nggak bisa mengalir di situ dengan lancar dan akhirnya menjadi hitam, menjadi membusuk ya. Nah itu sebagian orang yang ditemukan di COVID-19, penderita COVID-19 ini kalau sampai ke tahap ini mereka itu bisa menjadi gangrene, perlu diamputasi atau bahkan mereka meninggal ya. Jadi ini adalah temuan-temuan yang sangat-sangat membuka mata para dokter, para ahli mengenai apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh orang yang terkena COVID. Lalu apa yang mau saya sampaikan di sini? Ya, yang mau saya sampaikan di sini adalah apa? Virus itu masuk ke dalam tubuh kita dan bisa membunuh host atau induk inangnya itu, ya, tubuh manusia itu. Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, dia menyebabkan luka. Yang kedua, tubuh itu berespon dan membuat yang namanya inflamasi, signal-signal inflamasi. Ya mungkin teman-teman yang kebanyakan dengar di WA group atau kebanyakan berita-berita, yaitu sering dengar yang namanya IL-6, ya, interleukin 6. Ya kalau tinggi katanya bahaya, ya, atau D-dimer.
D-dimer, pernah dengar ya D-dimer? D-dimer itu adalah indikator inflamasi juga yang menunjukkan terjadinya penggumpalan darah. IL-6 itu menunjukkan terjadinya inflamasi yang luar biasa. Ada macam-macam lagi, HSCRP, ini saya nggak akan bahas yang detail-detail kayak begini gitu ya. Cuman saya mau bilangin aja bahwa yang terjadi waktu virus ini masuk, tingkat inflamasi yang tinggi ini yang membuat sebagian orang perlu masuk ICU dan sebagian orang bahkan meninggal. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Kita bisa mencegah musuh ini masuk. Ya, tapi nggak bisa 100% kita mengurangi ya virus ini masuk dalam tubuh kita, yaitu dengan cara apa? Kita udah sering dengar ini ya, menjaga jarak gitu ya. Kita perlu menjaga jarak, kita perlu menjaga jarak, kita perlu pakai masker, kita work from home, ya kita ya tidak silaturahmi kemana ke sini ke kiri ke kanan gitu ya, dan sebagainya, mencuci tangan ya dan sebagainya. Nah ini hal-hal yang kita bisa lakukan untuk mencegah virus ini masuk ke dalam kita ya. Nah, oke, ini saya share lagi. Oke. Nah, kita melihat musuh yang di dalam kita sekarang. Tadi musuh yang dari luar. Oke, ini musuh dari dalam kita. Yaitu adalah inflamasi plus. Kalau teman-teman lihat di sini plus itu artinya apa? Plus artinya berlebih, ya berlebih. Nah, inflamasi sendiri itu bukan musuh, oke? Secara medis, secara fisik kita ini memang semua kita butuh inflamasi. Kalau tanpa inflamasi kita juga mati semuanya ya. Karena nggak ada signalnya. Waktu kita sakit, kenapa anak-anak demam? Demam itu adalah signal inflamasi. Woi, anak kita ini sakit gitu ya. Perlu istirahat gitu. Kalau dipegang, wah panas. Kalau kita kena bakteri atau virus gitu, sakit tenggorokan. Sakit itu datang dari mana? Dari inflamasi yang memberikan kode-kode ya, signal-signal pada kita. Yang menjadi masalah adalah kalau signalnya ini terlalu banyak, ya terlalu banyak, makanya namanya plus di sini ya. Nah, dari mana datangnya inflamasi berlebih ini? Inflamasi berlebih ini datangnya dari 3 hal ini: obesitas, diabetes, dan autoimun. Saya nggak akan bahas autoimun karena ini bukan dalam konteksnya ya, tapi Anda tahu kalau salah satu yang ditemukan oleh dokter-dokter di Jerman ini adalah sebagian orang-orang yang muda meninggal. Kita tahunya itu kayaknya orang yang lebih berumur gitu ya, yang lebih gampang kena, tapi ada juga orang yang 30-an gitu ya, kena lalu meninggal. Kenapa? Mereka nggak tahu kalau mereka itu ternyata punya autoimun. Jadi waktu virus ini masuk, reaksi dari tubuh itu berlebihan sehingga dia mengalami yang namanya badai sitokin itu dan dia akhirnya meninggal. Ya, kita akan melihat 2 hal yang paling atas ini aja pada malam hari ini. Inflamasi plus ini salah satunya yang paling menentukan itu adalah yang namanya obesitas dan diabetes. Oke, nah ini adalah apa yang ditemukan oleh pemerintah Indonesia, Dinas Kesehatan, oke? Ini bukan kata saya, ini kata Dinas Kesehatan, ya. Berdasarkan data Riskasdas itu artinya Riset Kesehatan Dasar, terbaru pada tahun 2018 yang menunjukkan kira-kira 22% masyarakat Indonesia mengalami obesitas. Ini artinya apa? Lebih dari 1 dari 5 orang Indonesia itu obesitas. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau teman-teman sekalian di sini itu ke mall gitu ya, ke mall. Kalau teman-teman ke mall, hitung aja orang yang lewat di depan kita itu 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya pasti obesitas. Secara statistik, oke? Kalau Anda stay di mall gitu setengah jam aja gitu ya, liatin orang yang lalu lalang, 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya pasti dia obesitas. Ini hasil riset daripada
Dinas Kesehatan Indonesia. Dan berita yang lebih parahnya lagi, kalau tidak dilakukan hal yang berbeda, ya, menurut para pakar di Indonesia, kemungkinan besar di tahun 2030 ada 40% populasi Indonesia menjadi obesitas. Nah, tadi saya udah bagikan. Kenapa, apa hubungannya ya antara COVID itu dengan yang namanya obesitas ini? Orang yang obesitas, orang yang diabetes, punya kemungkinan lebih besar untuk mengalami komplikasi waktu terkena COVID. Kenapa? Karena level inflamasinya itu tinggi tanpa COVID. Tanpa COVID saja, mereka ini sudah punya level inflamasi yang tinggi. Ya, kalau teman-teman di sini punya orang atau saudara atau orang tua yang diabetes atau yang kegemukan, coba cek namanya markernya HSCRP. Itu akan kelihatan, ya ini adalah marker inflamasi yang kelihatan mereka itu tinggi, naik lebih tinggi dari normal gitu ya. Padahal nggak sehat-sehat aja, nggak lagi COVID, nggak lagi apa-apa gitu ya, nggak kelihatan apa-apa. Tapi secara dasarnya mereka itu inflamasinya tinggi. Karena kenapa? Karena terlalu banyak lemak tubuh, terlalu banyak lemak visceral, terlalu banyak gula, terlalu banyak lemak di dalam darah, ya. Oke, saya akan share lagi di sini. Oke, nah, statistik menemukan begini. Ini di dunia ya, bukan cuma di Indonesia. Oke, di dunia berkata begini. Waktu COVID ketemu obesitas, orang-orang yang obesitas itu kemungkinan masuk rumah sakit itu 2 kali lipat lebih tinggi dari orang yang tidak gemuk. Oke? Dan 74% lebih mungkin perlu masuk ICU. Jadi artinya mereka itu 74% lebih cenderung menjadi lebih parah gitu ya. Jadi perlu oksigen, perlu mungkin ventilator dan sebagainya. Makanya perlu masuk ICU ya. Dan 40% punya kemungkinan, 48% lebih mungkin meninggal dibanding dengan pasien lain yang tidak obesitas. Oke. Nah, ini statistik yang di dunia ya. Nah, kalau itu kurang serem, ini lebih serem lagi. Ini adalah kalau teman-teman sekalian bisa lihat di sini Februari 18 tahun 2021, jadi baru aja ya. Ini adalah hasil statistik, hasil studi yang dilakukan oleh Coronado, yaitu badan kesehatan, salah satu badan kesehatan, badan riset di Prancis. Oke, ini di Prancis nih. Dia mengatakan begini, 1 dari 5 pasien COVID yang masuk ke rumah sakit yang diabetes itu akan meninggal dalam 28 hari. Jadi luar biasa sekali. Jadi kita tahu sekarang kenapa lebih kurang kita tahu gitu ya. Salah satu penyebab kenapa tingkat kematian di Indonesia itu cukup tinggi karena memang banyak sekali yang obesitas dan banyak sekali yang diabetes dan nggak tahu kalau mereka itu diabetes. Ya, saya ketemu banyak sekali orang dan kalau saya tanya gula darah bapak atau gula darah ibu berapa, mereka selalu bilang nggak tahu. Tapi saya nggak sakit gula. Jadi banyak orang nggak tahu tingkat kesehatan mereka, tingkat gula darah mereka. Ya, mereka nggak cek, ya. Jadi ini adalah hasil yang ditemukan oleh para ilmuwan di Prancis. Nah, bagaimana caranya kita membunuh musuh yang di dalam kita ini, inflamasi ini? Ada jalan keluarnya. Kabar baiknya adalah ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah dengan pembaharuan pikiran, renewing of our mind. Kenapa saya bilang begini? Saya nggak bilang minum sesuatu atau lakukan sesuatu, ya, karena kalau saya bilang melakukan sesuatu, minum sesuatu, makan sesuatu itu sepertinya temporary, yaitu kayaknya oke, ini lagi COVID nih ya, saya perlu lakukan yang berbeda. Tapi kalau nanti udah saya nggak usah lagi deh gitu ya. Makanya yang lebih lasting, yang lebih
bisa berjangka panjang atau bisa seumur hidup, itu adalah perubahan pola pikir kita, pembaharuan pikir, renewing of our mind. Artinya apa? Coba kita tanya pertanyaan di bawah ini. Terus melakukan apa yang saya lakukan, apakah saya tetap langsing? Kalau Anda terus makan apa yang Anda makan, apakah Anda tetap langsing? Kalau jawabannya iya, Anda nggak perlu rubah. Nggak perlu rubah, Anda sudah berada di posisi yang baik. Ya, Anda punya inflamasi itu rendah. Anda punya inflammation marker itu nggak plus-plus gitu ya, normal-normal saja. Ya. Tapi kalau jawabannya no, kalau apa yang terus-menerus saya lakukan membuat saya tambah gemuk, itu saatnya Anda perlu berubah dan Anda perlu dengar apa yang akan saya sampaikan selanjutnya ini. By the way, kalau ada pertanyaan, mungkin boleh silahkan diketik aja pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi jangan ditunggu sampai di akhir. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silahkan bertanya sekarang aja di teks. Nanti saya akan coba jawab sebaik-baiknya. Oke, nah ini adalah invitation saya. Ini adalah undangan saya. Undangan saya berkata begini, bagaimana kalau ada caranya Anda bisa lebih langsing kembali? Kenapa perlu lebih langsing? Untuk menurunkan yang namanya inflamasi. Oke? Untuk menurunkan musuh yang di dalam kita ini. Tanpa olahraga lama. Saya tahu semua orang nggak suka olahraga lama. Saya juga nggak suka olahraga lama-lama. Oke? Tanpa kelaparan. Saya juga tahu semua orang nggak suka kelaparan. Saya juga nggak suka kelaparan, oke? Dan tanpa bahan-bahan berbahaya. Semua orang juga nggak suka pakai bahan-bahan berbahaya, oke? Nah, apakah Anda terbuka untuk pelajari? Ya, kalau Anda terbuka untuk pelajari, mari kita lanjutkan dan kita pelajari bersama-sama. Ya, yaitu apa yang mentransformasi saya dan istri saya. Ya, dan banyak klien-klien kami, yaitu yang namanya program TR90. TR ini artinya adalah transformation. Transformasi 90 hari. Ya, dan ini adalah isinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, mind body. Kenapa ada mind? Mind itu artinya pola pikir. Sebenarnya apa sih yang paling bikin kita susah untuk menjadi langsing? Apa sih? Apa coba? Yang paling susah itu adalah koneksi antara mata dengan otak kita. Ya, ini yang paling susah sebenarnya. Waktu kita lihat camilan yang enak, garing, manis, coba dibayangkan sekarang gitu ya. Enak, manis, garing, kriuk-kriuk gitu bunyinya gitu ya. Coba dibayangkan gitu ya. Apa yang terjadi? Ini mata ini kirim signal ke otak, kayaknya enak gitu ya. Lalu dia menggerakkan, otak kirim tangan kita ini, signal ke tangan kita ini untuk ngambil gitu ya. Untuk ngambil lalu dimasukin ke mulut. Nah itu perintah dari otak. Kadang-kadang kita nggak mikir ya. Nggak mikir banyak, lalu tiba-tiba dimasukin hanya ke dalam mulut kita. Ya. Dan nggak bisa sekali. Coba di sini ngaku sama saya. Siapa yang bisa makan kacang satu aja? Kayak kacang atom gitu ya, yang ada lapisan luarnya itu. Bisa makan satu aja. Susah banget ya. Pasti bisa makan lebih daripada 10 mungkin ya. Atau makan keripik, atau makan french fries gitu ya. Chips gitu. Makan satu aja. Susah. Pasti makannya kebanyakan ya. Jadi, nah ini yang terjadi. Oke? Ya ini pada komen kacang gitu. Ini pasti punya banyak pengalaman pribadi ya, nanti bisa dibagikan gitu ya. Oke. Nah, saya akan lanjutkan di sini. Oke. Namanya tadi TR90, oke? Namanya TR90. Nah, pola makannya, tadi saya bilang nggak kelaparan. Oke, pola makannya apa? Semua orang takut kelaparan. Oke, saya janji pada teman-teman sekalian kalau
teman-teman ikut namanya program Tier 90 ini, teman-teman tidak kelaparan. Bahkan kita tidak anjurkan teman-teman kelaparan. Kenapa? Karena kelaparan tuh biang kerok nomor satu orang cari camilan. Oke? Dan pola makannya kalau teman-teman lihat ini pakai pola yang namanya My Plate. Ya, di atasnya kelihatan tulisannya My Plate. Lengkap, ada sayurannya, ada buahnya, ada proteinnya, ada dagingnya, ada karbohidratnya. Ya, nanti saya nggak masuk detailnya ya, proporsinya segala macam itu nanti bisa teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lagi, nggak di acara ini saya nggak bahas ya terlalu detail nanti. Olahraga juga selalu orang nanyakan, olahraganya ngapain? Well, olahraganya kabar baiknya itu di rumah saja. Anyway, kita nggak bisa kemana-mana saat ini, oke? Di rumah saja tanpa perlu PT, nggak perlu personal trainer. Personal trainer mahal luar biasa. Nggak perlu PT, tanpa alat, nggak perlu beli alat, oke? Jadi nggak ada alasan, oh saya nggak punya pak alatnya pak, nggak bisa olahraga. No, nggak perlu olahraga, nggak perlu alat. Singkat berapa singkat? Saya mau tanya ke teman-teman. Teman-teman mandi berapa lama? Coba diketik, saya mau lihat. Saya minta istri saya bacain jawabannya. Berapa menit teman-teman di sini mandi atau ke toilet? 15 menit. 10 menit. Berapa lagi? 15 menit. 15 menit. Oke, pukul rata berarti kalau dari respon teman-teman sini 15 menit. Saya mau beritahu kepada teman-teman, kalau teman-teman bisa olahraga yang kita ajarkan dalam program ini 15 menit setiap hari. By the way, teman-teman mandi itu 2 kali kan satu hari kan? Betul nggak? Berarti 30 menit. Kalau teman-teman bisa olahraga yang kita ajarkan dalam program ini 30 menit setiap hari. Wow. Teman-teman bukan cuma langsing. Teman-teman bisa kayak apa itu namanya? Six pack. Ya. Kalau teman-teman konsisten, semua di sini konsisten mandi. Betul? Nggak perlu disuruh, nggak perlu dipaksa-paksa. Semua kita ini konsisten mandi. Tapi kalau olahraga belum tentu. Okay? Tapi kalau bisa 15 menit kali 2 kali 30 menit, luar biasa hasilnya. Tapi di program ini jangan khawatir, teman-teman nggak perlu olahraga setengah jam. Anda cukup 8 menit saja. 8, separuh dari waktu mandi saudara. Ya, singkat kan? 8 menit, pendek banget. Oke? Separuh dari jam yang Anda pakai untuk mandi. Cuma 8 menit. Dan Anda bisa melihat hasilnya yang luar biasa. Kita ajarkan gerakan-gerakannya ya di rumah aja, sebentar doang, nggak perlu pakai alat ya, dan nggak pakai susah. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga kesehatan Anda? Anda tahu, pernah dengar yang namanya, saya tahu di sini sebagian orang mungkin pikir, oh saya kalau kena COVID mah dibayarin pemerintah gitu ya, ada akses BPJS atau apa gitu, ditanggung oleh pemerintah, di banyak dana bantuan dan sebagainya gitu ya. But kalau teman-teman kena yang namanya long COVID, pernah dengar ya namanya long COVID, yaitu sindrom di mana simptom-simptomnya, gejala-gejalanya itu masih berlangsung lama, biarpun sesudah dites negatif di PCR. Sudah keluar rumah sakit, sudah dinyatakan sembuh, tapi masih sesak nafas, masih lemes, masih nggak enak, masih sakit-sakit. Kenapa itu? Itu sebenarnya karena salah satunya itu adalah karena penggumpalan darah-darah yang gumpal tuh masih ada di mana-mana di tubuh kita, ya. Dan itu yang bisa menyebabkan bahaya. Ya, baru ada teman kami, salah satu teman kami yang terkena COVID positif, dia sembuh, nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba dia sepertinya dapat pencerahan. Oh, saya ini kayaknya perlu cek nih otak saya. Lalu dia CT scan, dia cek di rumah sakit. Saya nggak tahu ceknya apa, tapi ditemukan betul ada
gumpalan di otaknya. Padahal dia nggak darah tinggi. Ya, padahal dia nggak ada penyumbatan di tempat yang lain gitu ya. Tapi ditemukan ada gumpalan di otaknya dan itu perlu diselesaikan, perlu di remove ya, perlu dibuang. Kalau nggak itu akan menyebabkan stroke ya. So, berapa harga kesehatan Anda? Tentunya tidak ternilai. Ya, tentunya tidak ternilai. Nah, berapa biaya yang Anda perlu keluarkan untuk bisa menjadi lebih langsing? Teman-teman sekalian, saya pribadi ikut dalam program ini. Tadi kalau teman-teman lihat ya foto kita itu di tahun berapa ya itu? Itu di tahun 99, tahun 2000 ya. Foto itu tahun 2000. Oke, 21 tahun yang lalu. Oke. Saya ikut program itu di tahun 2013. Tahun 2013. Waktu pertama kali Tiara diluncurkan. Saya turun 8 cm lingkar pinggang saya. Dan body fat saya itu turun sampai ke 14,5%. Ya, dan hari ini ya kira-kira 8 tahun sejak saya menggunakan produk Tiara Nanti pertama kali itu, dan saya cuma menggunakan sekali saja, sampai hari ini ukuran jeans saya, jeans, kalau saya pakai celana jeans itu saya pakai nomor 30. Sejak saya turun 8 cm sampai hari ini, 8 tahun, saya nggak pernah ganti nomor jeans. Nomor jeans saya masih sama 30 pada hari ini, di usia yang hampir 51 tahun. Ya, jadi apa yang saya bayar waktu itu sangat sedikit nilainya untuk apa yang saya bisa nikmati pada saat ini. Nah, saya mau tagihkan satu lagi bonus daripada orang kalau bisa menurunkan tingkat obesitasnya. Ya, ada beberapa hal yang terjadi kalau kita bisa berkurang kegemukannya, ya, body fat kita berkurang. Apa yang terjadi? Yaitu tingkat fertilitas, kesuburan kita. Bagi teman-teman yang pingin punya anak, ya, pingin punya anak lagi gitu atau anak pertama, ya, dokter kandungan umumnya itu pasti bilang kalau Anda kegemukan, nomor satu sebelum dilakukan tindakan apapun adalah turunin dulu lemak tubuh Anda. Dengan turun lemak tubuh Anda, kemungkinan Anda hamil itu meningkat berkali lipat. Dan kalau itu masih kurang menggigit juga ya, kabar yang baiknya, kalau Anda bertambah langsing, apa yang terjadi adalah tingkat libido Anda juga akan meningkat. Kenapa tingkat libido ini penting? Ini salah satu hal yang penting di dalam kehidupan suami istri tentunya, ya. Dan ini yang tingkat libido juga menunjukkan keseimbangan hormon. Ya, di pria itu ada namanya hormon testosteron, dan by the way wanita juga butuh hormon testosteron, tapi nggak begitu banyak. Oke. Nah, tingkat libido ini penting sekali karena untuk salah satu ukuran massa otot juga ditentukan oleh hormon testosteron, rambut juga ditentukan oleh hormon testosteron, depresi atau tidak itu juga ditentukan salah satunya oleh hormon testosteron. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Waktu tubuh kita itu kegemukan, ya teman-teman bisa lihat efek sampingnya salah satunya adalah libidonya turun. Orangnya menjadi lebih depresi, ya, rambut mulai rontok, ya, kulit lebih cepat tua, otot cepat hilang, ya, itu yang terjadi. Nah, apa yang harga yang perlu kita bayar untuk menjadi lebih langsing? Nah, Oke, harga paket daripada TR90 itu adalah bukan 18 juta, ya, dari 18 juta itu harganya lagi sekarang ada sedang promo. Kita harganya itu 15.800.000 lengkap ditambah dengan bonus 2 jam start. Dan jam start ini adalah minuman yang luar biasa yang membantu tubuh kita, mempersiapkan tubuh kita untuk membakar lemak. Ya, kembali tadi ada mind,
body, mind body. Ingat, mind salah satu suplemen yang kita masukkan di dalam paket ini itu adalah untuk menekan yang namanya keinginan camilan. Oke, keinginan camilan ini jadi kita diturunkan tingkat stresnya, hormon stres kita dikurangi. Oke. Nah, mungkin ini saatnya saya buka untuk tanya jawab ya. Saya buka untuk tanya jawab. Kalau ada yang pertanyaan silahkan ditanya ya, dan materi saya sudah selesai. Mengatasi inflamasi. Sampai sebatas apa inflamasi yang bisa diatasi oleh Marine Omega? Pertanyaan yang luar biasa. Yang Marine Omega itu memang sangat ditemukan ya, atau DHA, fish oil, minyak ikan. Ini sangat ditemukan membantu sekali untuk menekan namanya inflamasi. Kalau Bapak teman-teman sekalian sini pernah sakit leher gitu ya, coba deh minum yang namanya Marine Omega lebih banyak dari biasanya 2, mungkin sekarang minum 4 gitu ya. Akan jauh lebih cepat sembuh ya. Tanpa antibiotik itu akan jauh lebih cepat sembuh kalau Bapak Ibu minum yang namanya Marine Omega. Jadi inflamasi yang bisa diturunkan oleh Marine Omega itu saya nggak tahu persis, mungkin apakah dia interleukin 6 atau D-dimer atau apa, saya nggak tahu persis, tapi secara umum yang namanya DHA itu memang menurunkan inflamasi dan juga membantu peredaran darah dan juga untuk menjaga kelenturan daripada pembuluh darah. Ingat tadi yang ditemukan oleh dokter-dokter yang melakukan otopsi, itu luka-luka terjadi di mana-mana di pembuluh darah, khususnya pembuluh darah dekat paru-paru. Nah, Marine Omega membantu mencegah terjadinya luka-luka ini yang masif di dalam paru-paru. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak Barnabas, ya bagaimana cara menghentikan yang suka ngemil, Pak? Seperti saya terus harus memakai produk. Jadi gimana mengatasi yang suka ngemil gitu ya, Bu? Nah, itu dia kenapa tadi saya bilang obatnya untuk dari gemuk menjadi langsing itu adalah perubahan pikiran, ya. Perubahan pikiran. Jadi pertanyaan tadi yang saya tanya. Kalau saya terus melakukan apa yang saya lakukan, apakah saya menjadi lebih langsing? No, kalau no jawabannya no dan ada yang perlu dirubah. Tapi kalau jawabannya yes, saya tetap langsing, ya udah terusin aja. Ya. Jadi sama kayak misalnya saya ini pecandu rokok misalnya, ya. Terus merokok apakah saya jadi lebih sehat atau enggak? Kalau jawabannya lebih sehat, makin sehat, ya terus aja. Tapi kalau nggak makin sehat, dan jawabannya adalah saya perlu berhenti. Nah, untuk membantu ibu untuk supaya mengurangi keinginan cemilan, pola makan kita ini juga luar biasanya adalah pola makan yang membuat ibu kenyang lebih lama. Oke? Kenapa orang tadi camilan? Yaitu karena kebanyakan makan karbohidrat. Jadi keinginannya itu karena saya nggak bahas ini terlalu dalam ya, ada yang namanya sugar crash gitu ya. Dia naik, lalu insulin keluar, lalu dia sugar crash. Nah, waktu sugar crash ini orang malah mencari-cari lagi camilan. Nah, di program ini ibu akan diajarkan bagaimana makan yang kenyang tapi tidak menyebabkan yang namanya sugar crash ini. Jadi kenyangnya lama dari break makan pagi sampai makan siang masih cukup kenyang. Jadi nggak perlu yang namanya mid morning snack gitu ya. Setiap 2 jam, setiap 3 jam nggak perlu. Ya. Dan juga suplemen kita membantu menurunkan tingkat stres ya, untuk supaya kita nggak nyari-nyari camilan. Oke, selanjutnya Pak Barnabas dari Pak Robert, apakah program ini cukup hanya sekali, Pak? Oke, pertanyaannya menarik ya. Saya pribadi cukup 1 kali, tapi saya punya klien-klien yang memang obesitas ya. Kalau Bapak Ibu pernah ketemu orang yang
memang terlalu obesitas ya. Kalau istri saya waktu itu coba ukur lingkar pinggang klien kita itu nggak bisa pakai pakai tangan begini, nggak bisa. Istri saya perlu minta kliennya pegang di pusar gitu ya, lalu istri saya kiterin dia. Karena nggak nyampe tangannya. Ya kalau yang kayak gitu nggak bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu ya. Tapi kalau untuk sebagian besar cukup 1 kali. Oke, Pak Barnabas, untuk orang yang alergi seafood, bisakah minum Marin Omega? Oke, sebagian bisa, sebagian enggak. Jadi perlu dicek ya, karena alergi seafood itu bisa macam-macam, bisa udang, bisa ikan, bisa kerang dan sebagainya ya. Nah, Marin Omega itu ada 2 ingredient, satu dari minyak ikan, satu lagi juga dari minyak krill. Krill itu semacam udang kecil-kecil gitu ya, yang kadar antioksidannya tinggi. Jadi paling baik adalah dites aja, minum misalnya 1 ya selama 3-4 hari gitu dan dilihat apakah ada reaksinya. Kalau nggak ada reaksinya, ya nggak apa-apa, diteruskan aja berarti. Oke, Pak Bas, apakah ada efek samping dengan mengkonsumsi Marin Omega lebih daripada dosis yang disarankan? Nggak ada sih. Selama yang saya lihat, selama Anda tidak mengalami yang namanya reaksi apa itu tadi? Reaksi apa? Alergi, nggak terlalu menjadi masalah kalau minum lebih daripada dosisnya. Ya. Salah satu efek yang menjadi plus point ya daripada Marin Omega itu adalah efek untuk mengencerkan darah. Dalam hal ini tadi dengar cerita saya itu terjadi penggumpalan darah. Nah, efek yang positif daripada Marin Omega salah satunya juga adalah untuk mengurangi terjadinya gumpalan-gumpalan darah. Jadi sangat-sangat positif di saat-saat ini untuk minum Marin Omega. Pastikan kita semua paling tidak ada berapa tadi 4 botol ya, 4 botol Marin Omega di rumah. Kenapa? Bukan Anda doang, kan ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua mungkin ya. Pak Barnabas, apakah program ini bisa berlaku untuk orang tua yang usianya di atas 70 tahunan, Pak? Yes, of course. Untuk siapa saja yang masih cukup sehat gitu ya. Nah, nanti yang akan dirubah adalah pola olahraganya tentunya. Kalau Anda sudah 70 tahun, saya akan ada perlu modifikasi gerakan-gerakannya gitu ya. Itu aja sih. Pola makannya mungkin lebih kurang sama, dan suplementasinya sama. Yang akan ada perubahan adalah di pola olahraganya. Amankah di masa pandemi ini, Pak, untuk melakukan program TR90 ataupun Body Burn 45? Nah, ini menarik sekali pertanyaannya ya. Yang terjadi adalah begini. Yang saat ini yang menjadi concern kita itu adalah viral load ya, atau beban virus. Dan virus ada di mana-mana. Waktu beban virus tinggi, kita jangan puasa terlalu lama atau jangan low calorie diet. Oke. Nah, ini hasil riset yang ditemukan oleh Universitas Yale di Amerika. Waktu beban bakteri tinggi, nah itu saatnya dimana kita perlu mengurangi yang namanya asupan kalori. Tapi kalau beban virus tinggi, jangan terlalu rendah kalorinya. Nah, program ini bagusnya seperti yang tadi saya bilang, makannya kenyang. Oke, makannya kenyang. Kita nggak anjurkan untuk jadi lapar gitu ya, dikurang-kurangi dikit-dikit. No, asal jenisnya benar, silahkan makan sampai kenyang. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya, Pak. Ya. Adik saya menggunakan TR90, tapi sekarang menggemuk lagi. Ya. Apakah itu juga tergantung pola makan? Yes, tergantung pola makan tentunya. Nah, pola makan yang terbaik itu adalah pola makan yang bisa kita lakukan seumur hidup. Jadi kalau Anda berencana untuk
melakukan atau berubah cuma 90 hari saja, karena programnya 90 hari, itu akan lebih challenging ya tentunya. Kalau saya mau cuman sehat 90 hari doang, langsing 90 hari doang, ya itu akan lebih sulit nanti ke depannya. Tentunya apa yang terjadi bagi orang-orang yang sudah sukses dalam program ini, itu adalah mereka mau melakukannya secara terus-menerus, ya bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Contohnya saya dan istri saya, yaitu kita sudah lebih kurang 8 tahun ya dengan pola makan yang lebih kurang sama, itu memang betul hasilnya tidak naik ya. Dan nomor jin saya sama aja 30, yang nggak tambah gemuk. Oke, sebenarnya Pak Barnabas kita masih punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bermasukan saat ini di chat, tapi sayang sekali memang waktu kita sudah 1 jam lamanya kita bersama-sama teman-teman. So teman-teman, terima kasih banget untuk antusiasme teman-teman di malam hari ini bersama dengan Product Night di komunitas The Beauty. Kami minta maaf banget, nambah karena pertanyaannya banyak banget ya. Gimana nih? Kita mau nambah mungkin 5 menit lagi deh. Oke, kita nambah 5 menit ya teman-teman ya. Oke, nah jika untuk ibu yang sudah melahirkan masih ada berat badan nyangkut 8 kilo, terus akhirnya hamil lagi sebelum sempat balik ke berat badan ideal, apakah TR90 bisa dipakai untuk menjaga agar kehamilan selanjutnya tidak naik berat badan terlalu banyak? Mengingat tiap hamil selalu naik 20 kg ke atas dan meningkat terkait topik obesitas dan COVID. Oke. Luar biasa, pertanyaannya menarik sekali dan saya suka sekali menjawab pertanyaan ini. Nah, sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Bayi itu rata-rata berapa beratnya di Indonesia ya? Berapa sih? Kita by the way 5 anak. Jadi saya tahu kira-kira itu berapa gitu ya. Jadi, nah kalau saya tanya, tadi yang nanya siapa? Dokter Stefani. Oke. Berapa sih berat bayi? Coba. 3 kilo. 3 kilo, lebih kurang gitu ya, lebih kurang 3 sekian sampai 4 gitu paling berat gitu ya. Itu Indonesia gede banget kalau 4 kilo, oke. 3 kilo lebih kurang. Ya. Berat ibunya berapa rata-rata? Lebih kurang, oke. 60 deh ya. Ya, 60 deh gitu ya. Jadi 3 dari 60 itu berapa persen? 5%. 5%. Oke? Istri cepat banget kalau hitung duit, oke? 5%. 5%. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa ibu hamil bisa naik 20 kilo? Padahal bayi plus ketuban plus ari-ari itu paling banyak itu berapa? Mungkin 8 kilo paling banyak. Paling banyak, oke? Bayi plus air ketuban plus ari-arinya. Dan mungkin ada tambahan beberapa bagian lemak, mungkin payudara tambah besar, itu karena mempersiapkan untuk menyusui dan sebagainya. Itu normal gitu ya. Tapi kalau 20 itu artinya ada yang salah dari pola makannya. Jadi sebenarnya waktu hamil itu cukup perlu makan 10% lebih banyak. Nah, yang jadi problem di Indonesia ini adalah apa? Istilah hamil itu yang salah menurut saya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa? Berbadan 2. Jadi yang terjadi adalah ibu-ibu makannya untuk 2 orang. Oke. Jadi tadinya makan 1 piring atau 1 mangkok, jadi makan 2 mangkok. Dan karena pikir, oh saya berbadan 2, jadi saya perlu makan 2 gitu ya. Well, no, oke. Cukup tambah 10% saja dan bayi Anda sudah pasti cukup nutrisinya. Ya. Jadi caranya apa? Bagaimana? Apakah bisa jawabannya apa? Untuk pertanyaan daripada boleh nggak di antara hamil? Di antara hamil boleh nggak? Yes, absolutely. Boleh pakai banget ya. Kenapa? Karena selama Anda tidak hamil, ya
Anda aman untuk mengkonsumsi program ini, untuk mengikuti program ini, ya Anda bisa mempersiapkan tubuh Anda untuk turun duluan, ya sebelum hamil lagi. Kenapa? Dan kalau mulai dari basis yang lebih ringan, Anda akan jauh lebih bisa menjaga penambahan berat itu lebih sedikit. Oke? Oke, pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Anak saya usia 23 tahun, berat 95, tinggi 170. Untuk mulai program harus cek kondisi kesehatan dulu nggak Pak? Oke. Tadi tingginya berapa? 170. Oh, sebentar, saya hitung dulu ya. Berapa tadi beratnya? 95. 95, tingginya? 170. Oke. Kalau dilihat dari hitungan BMI, tadi barusan saya hitung BMI-nya. BMI, Body Mass Index-nya itu 32. Artinya ini sudah masuk ke tingkat obesitas. Nah, tadi yang saya sudah bagikan, obesitas itu resiko komplikasinya banyak, ya, dan obesitas itu tingkat inflamasi dalam tubuhnya tanpa kena COVID pun sudah lebih tinggi daripada normal. Oke? Jadi pertanyaannya adalah apa yang perlu dicek? Ya, yang kalau biasa saya anjurkan untuk dicek adalah nomor 1 adalah HbA1c. Ya, HbA1c itu gula darah selama 3 bulan rata-rata gitu ya, HbA1c. Yang kedua adalah cek trigliserid, lalu cek HDL-nya, kolesterolnya. Itu aja sih, nggak perlu cek yang lain-lain. Oke, saya rasa sampai sekian teman-teman. Saya berterima kasih kepada antusiasme semua teman-teman yang stay put sampai jam 9 malam bersama-sama dengan kita. Saya harap sesi pada malam hari ini benar-benar memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa tubuh yang Tuhan telah berikan itu penting sekali teman-teman, dan itu adalah tanggung jawab setiap daripada kita untuk memeliharanya. So, teman-teman, stay tune bersama dengan komunitas The Beauty. Saya mau mengundang teman-teman, kalau memang komunitas ini menambahkan nilai buat teman-teman, please follow us on social media. Saya mau minta tolong kepada Jess untuk men-sharingkan link di mana teman-teman bisa follow us. Terima kasih, Jess. Ya, baik di Facebook ataupun di IG teman-teman, ikuti terus kegiatan-kegiatan bersama dengan komunitas The Beauty. Bagaimana kamu bisa menjadi awet muda, sehat selalu, oke? So, sampai di sana teman-teman perjumpaan kita. Sampai jumpa di event-event The Beauty lainnya. Bye. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely, I'm alone. Thanks to you, I got a new thing started. Thanks to you, I'm not the broken hearted. Thanks to you, I'm finally thinking about me. You know, at the end, the day I left was just my beginning. In the end, what doesn't kill you makes you